Shalom, shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Tapi saya katakan selamat pagi ya, supaya semangat bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bapa, di dalam nama Yesus kiranya firman-Mu sebentar akan tersampaikan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri yang bekerja. Firman-Mu iya dan amin, Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri. Dan kami yakin semua firman-Mu bekerja sesuai apa yang Engkau mau atas setiap jemaat yang mendengar firman ini. Bagi mereka yang sudah tidak menjadi jemaat tapi menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Engkau pakai dengan luar biasa, biarlah kami dapat bersharing ria dan kami dapat saling menguatkan sebagai anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi. Di dalam nama Yesus kami siap. Dan kami terima firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai ketemu lagi di dalam One Way Ministry ini. Pada saat hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita yaitu tentang anggota tubuh Kristus. Dan ayat firman Tuhannya tidak saya jelaskan. Saya akan cerita tentang pengalaman saya tentang anggota tubuh Kristus, yaitu bermacam-macam anggota, yaitu memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya kita tubuh ini memiliki anggota badan, yaitu badan penting loh saudara. Badan ini ada paru-paru, ada jantung, ada tulang rusuk, ya toh, ada paru-paru, terus ada usus, ya toh, ada macam-macam di dalam sini. Ini penting semua. Habis itu jari tangan, terus ada jari-jari, ya toh, kaki, terus ada jari kaki. Nah, telinga, mata dan sebagainya, ini komplit semuanya. Tetapi saya ingatkan, kita itu anggota tubuh Kristus. Kepalanya siapa saudara? Kepala ini adalah Kristus. Kita tubuhnya ini memang, kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Jadi kalau ada anggota tubuh Kristus yang masih belum percaya Tuhan, anggota tubuh Kristus yang masih sudah mengenal Tuhan tapi masih berbuat dosa, ya, atau anggota Kristus yang benar-benar melayani Tuhan dengan benar-benar dan menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, itu saya gambarkan begini saudara. Kalau jemaat yang belum mengenal Kristus itu adalah di luar anggota kita ini. Contohnya rambut, belum tumbuh. Nah, itu berarti itu orang-orang yang belum mengenal Yesus. Terus akhirnya tumbuh ya di dalam kita, ya toh. Tumbuh, keluar lah, itu menjadi bagian anggota tubuh kita. Terus ada lagi yang sudah di dalam tetapi masih sering berbuat dosa, yaitu ya ini tulang-tulang dan tubuh ini semua saudara. Ngerti-ngerti jatuh ini kan luka. Nah, tubuh ini luka. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tubuh yang lain bantu enggak kalau ada yang luka? Tangan bantu, ya toh. Terus kaki ya bantu lah, kaki berjalan sampai di mana, nanti kalau nggak jalan nggak bisa diobati, ya toh. Terus ini otaknya berpikir bahwa kasih obat apa ya yang cocok kakinya, jangan dikasih saus kecap saudara, nanti luka kecelakaan dikasih saus kecap, pikirannya nggak bener ya saudara. Kasih saus sama-sama merah, harus kasih saus sambel aja, wah gitu ya saudara. Ya nggak begitu saudara, pikirannya tetap harus benar. Terus kasih alkohol, ya atau berwater dulu ya, bersihin, sudah bersih semua, kasih obat merah atau didayocing ya kalau orang Cina ya, kasih itu udah kering, terus baru itu kasih perban, kasih kapan dan sebagainya, ditutup sampai sembuh. Nah, terus ada yang awet-awet, yaitu tetap benar dalam setiap kehidupan benar, yaitu jantung saudara. Jantung ini adalah kehidupan kita, jeduk. Dia tidak pernah bersalah, dia tidak pernah berdosa. Sing berbuat dosa itu apa ya? Tubuh ini saudara, ini daging ini Tuhan, untuk kepuasan tubuh ini semua ya. Tapi kalau jantung yang di dalam itu prosesnya itu nggak pernah berbuat dosa mereka, ya. Sekarang gini, kita kan tubuh Kristus, ya toh, kepalanya kan Kristus. Nah, sekarang yang utama itu adalah di dalam tubuh ini. Sebenarnya kepala ini kalau dipenggal, dilepas kepalanya, terus tubuhnya kira-kira bisa hidup enggak saudara? Pasti mati juga. Ya, jadi kepala ini penting loh saudara. Kepala ini penting, itu yang membuat kehidupan kita. Ya toh, kadang-kadang kalau kita ditembak, dus sini ya, dus gitu ya.
kakinya apa-apa, masih hidup saudara, masih bisa hidup ya. Sininya dues gitu, dues sininya dues gitu, tembak masih hidup saudara. Tapi kepala tembak dies langsung mati saudara. Kenapa? Kristus adalah kepala dan kita anggota tubuh. Lah kita itu harus sadar ya saudara yang dikasih kita. Kepala itu Kristus, ya tubuh itu anggota tubuh Kristus adalah jemaat-jemaat Tuhan, orang yang percaya Yesus, yang memiliki karunia berbeda, yang saling melengkapi untuk saling mengampuni, saling berdoa, saling memaafkan. Nah itu bersatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan kepala. Nah seringnya kita manusia yang sudah percaya Yesus, tapi kalau belum berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, belum dalam tuntunan Roh Kudus, kasih mula-mulanya hilang, itu kepala itu podohnya dicopot terus saudara, badannya jalan sendiri. Kalau masih berbuat dosa itu begitu saudara. Jadi kita itu nggak ada kepala, karena kepala Kristus harusnya yang dijalankan oleh tubuh ini adalah apa yang dipikirkan Kristus, apa yang dilihat Kristus, apa yang didengar Kristus, apa yang dikatakan oleh Kristus. Itu harusnya tubuh seperti itu. Kalau kita mengakui bahwa Kristus itu adalah kepala kita, ya kan? Nah kalau kita nggak bisa mengakui seperti itu, berarti kita masih berjalan di dalam kedagingan kita. Jadi tubuh kita itu tanpa kepala. Isin ya istilahnya, Tuhan Yesus izin sebagai kepala, oleh anggotanya tetap berbuat dosa aja. Ya maksud Tuhan yang kudus diajak berbuat dosa terus saya oleh tubuh kita ini. Ya kita itu senengannya gitu loh, memuaskan tubuh, memuaskan daging kita. Aduh, payah nih itu. Nah itu Kristusnya di mana sebagai kepala, itu di mana tempatnya gitu loh. Nah saya sekarang akan fokus di tubuh Kristusnya dulu ya. Nanti mungkin bisa 2 seri ini kalau nggak salah. Ya kita lihat aja dulu ya, nanti semoga waktunya nutup ya. Saya akan bicara masalah tubuh dulu, anggota tubuh yang berbeda-beda. Saya gambarkan gini, anggota tubuh Kristus itu ibarat mobil saudara. Ibarat mobil atau sepeda lah, terserah lah, mobil lah, mamanya mobil. Semua itu mobil kan macam-macam ya, rangkaiannya macam-macam. Kesatuan dari pertama dari plat yang dibikin mobil itu, kaca. Terus ada karet, yaitu berupa ban itu, mur itu ya, skrup-skrup kecil, kabel kelistrikan, terus mesin, knalpot, tangki bensin, ya toh, semuanya itu lah. Itu nanti kalau diisi dengan benar, mereka akan berjalan normal dengan benar. Itu pun loh ya, saudara yang dikasih Tuhan, mobil itu perlu perawatan saudara. Kalau sudah dipakai itu perlu perawatan saudara, ya toh. Banyak aus, olinya itu sudah harus diganti, karena nanti kalau nggak diganti mesinnya itu jadi kemakan, jadi rusak mesinnya. Dan harus diisi bensin baru bisa jalan, harus dikasih oli mesin, radiator itu harus ada air pendinginnya dan sebagainya, ada wiper kalau hujan supaya kita bisa lihat. Nah itu semua perlu proses, butuh waktu dan butuh perawatan saudara. Mobil aja yang kita pakai jarang, atau kalau tiap hari semakin kita cepat makainya, kita sering ya, perawatannya semakin sering semakin cepat juga saudara, kan berdasarkan kilometer. Lah kita juga begitu saudara, tubuh kita ini perlu diberi asupan makanan-makanan rohani, yaitu yang dari kepala, supaya makanan masuk melalui siapa? Kepala, melalui Kristus. Ya ada bisa masuk di dalam tubuh saudara gini, mau makan nggak bisa kan? Lah makanya lihat saudara tanpa kepala, kalau hidup saudara itu tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, kepala Kristusnya diletakkan diletakkan tempat lain, saudara tanpa kepala mau makan rohaninya lewat mana untuk perkembangan tubuh saudara supaya sehat kuat? Nah nggak makan nggak minum, lama-lama ya mati loh manusia. Ayo sekarang kalau tidak pakai kepala Kristus, bagaimana ini makanan, asupan makanan? Bagaimana kita menghirup udara? Ya, mendengar perkataan, melihat. Gak bisa melihat tubuhnya, nggak punya mata. Panca indera semua itu ada di kepala. Ayo, kalau Kristusnya tidak ada, kalau nggak mau menjadi pelaku firman dan tidak meletakkan Kristus Yesus sebagai kepala kita, ini anggota tubuh Kristus, bisa enggak kita hidup? Tidak bisa hidup saudara, pasti mati rohaninya. Pasti kehidupan kita banyak dosanya dan makin banyak pencobaan-pencobaan di dunia ini. Yang dikejar hanyalah uang.
Hidup nomor satu Tuhan dulu, saudara. Tuhan itu yang memberikan berkat, memberikan uang. Nah, nanti kalau kita sudah ikut di dalam Tuhan, ikut di dalam Allah, ya nanti Tuhan yang akan menuntun kita. Ini loh, kerja ini, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Banyakan kita itu tidak seperti itu. Kita itu ngawur istilahnya. Yes, pokoknya yang penting aku usaha sebagai manusia. Mulai aku kerja, yo iki mungkin tekok Gusti Allah, mungkin tekok Gusti Allah. Nah gitu. Akhirnya jalani karena kepaksa, terus mengeluh dan mengeluh. Tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau dari Tuhan, aku datang untuk memberi damai sejahtera. Nah, itu ciri khas kalau kita bekerja menjalani dengan damai sukacita, seperti kasih mula-mula yang kemarin, season kemarin diceritakan. Itulah bahwa kamu benar-benar di dalam Tuhan. Ya, ketemu orang ada damai sejahtera, ada sukacita, itu berarti itu dari Tuhan. Tapi nek kamu ketemu orang terus ono ikur selisih paham terus musuhan, ya wis ditinggal aja, saudara. Itu dari setan. Karena setan kan tujuannya memang memecah belah supaya kita ini perang gitu ya, supaya berselisih, akhirnya kita antar sesama manusia ini bermusuhan. Nah kalau Tuhan kan nggak ngajarkan demikian, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu bukti bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu praktek kepada manusia yang kelihatan. Itu ajarannya Tuhan sama setan, bedanya di situ. Nah, di mana kehidupan kita saat ini? Nah, kita lihat posisi kita di mana. Pokok kalau ketemu dengan orang banyak selisih paham, lebih baik berdiam diri dan kita pamit. Ya nggak usah pamit lah, nggak apa-apa, di situ aja berdiam diri dulu. Terus nanti nggak cocok, ya sudah kita diam aja, nggak usah banyak omong. Gitu loh. Itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita ngomong tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita yang hidup bener loh, maksudnya ya, jangan nggak bener sukacitanya karena nggak bener ya repot juga nanti. Itu bukan dari Tuhan, karena sukacita yang dari Tuhan itu kekal, istilahnya awet ya, karena hidup di dalam roh itu kan kekal. Kalau hidup dalam daging kan sementara selama kita hidup di dunia. Nah kalau kesenangan-kesenangan daging itu semua sementara tok, makan enak ya pada saat itu enak gitu loh ya, enak sebentar-sebentar. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan seperti saya alami saat ini adalah sukacitanya itu, kasih mula-mulanya nggak pernah padam, saudara. Nah ini yang Tuhan inginkan di dalam anak-anak Tuhan, seperti itu. Ada sukacita, apapun keadaannya engkau tetap sukacita karena ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan batin, dan engkau menjadi berkat bagi orang banyak. Itu ya, saya cerita lagi deh, anggota tubuh Kristus tadi di mobil tadi ya. Umpama nih saya cerita, mobil komplit semua, bagus ya toh, komplit semua, cuma ada satu yang hilang. Apa saudara yang hilang? Murnya ban itu loh. Kan ada 4 itu biasanya, ada yang 3, ada yang 4, mungkin ada 5 ya, tidak tahu saya. Mungkin yang saya tahu ya 4 lah biasanya, yang saya punya 4. Nah itu kalau murnya tidak ada semua, begitu banyak mobilnya jalan, kira-kira berapa meter gitu nanti bisa jalan enggak kira-kira ya, kalau murnya aja enggak ada. Ini saya cerita anggota tubuh Kristus ya. Makanya gini, sekecil apapun kita di hadapan Tuhan, dipakai Tuhan ya, mungkin kita sebagai mur, tapi itu penting loh, fatal. 1 juta kurang 100 rupiah itu tetap bukan 1 juta, saudara. Kita semua ini anggota-anggota tubuh Kristus yang disatukan Tuhan untuk saling melengkapi. Jadi kalau anggota-anggota tubuh Kristus sekarang, orang-orang percaya Tuhan Yesus dengan denominasi gereja yang berbeda-beda, tidak mau bersatu, tidak mau ekumene, ya, itu kata Tuhan, engkau tidak akan bisa menegakkan aku sebagai kepala. Sampai di mana orang-orang percaya Tuhan Yesus dan hamba-hamba Tuhan khususnya yang tidak mau bersatu dan merasa bahwa denominasi gerejanya paling benar, hati-hati. Kalian tidak bisa hidup sendiri. Mobil tanpa mur saja bisa cilaka, bisa terakibat kecelakaan. Sekecil apapun jangan diremehkan. Itu semua bagian anggota tubuh Kristus yang harus bersatu, kata Tuhan. Ini saya katakan ya, kalau
nggak percaya, selama anggota-anggota tubuh Kristus tidak mau ekumeni, ya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dipecah belah terus oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, engkau tidak akan bisa bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Buka hati kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus untuk mau bersatu saling mendoakan. Saya undang semua hamba-hamba Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, ayo sharing dengan kita, video call nggak apa-apa dengan saya, ayo semua bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah kita egois merasa bahwa diri kita benar, ajaran kita benar. Enggak, semuanya itu benar di hadapan Tuhan. Yang ngerti benar salahnya kehidupan kita, kerohanian kita hanya Tuhan. Ya, pikiran saudara, ya toh, kehendak saudara, apa yang saudara lakukan, semua itu hanya Sang Pencipta yang tahu. Jadi kalau manusia itu nggak akan pernah tahu. Kamu kelihatannya bagus, berbuat benar. Tetapi di Efesus yang kemarin itu firman Tuhan dikatakan, kamu telah jatuhnya sangat dalam sekali. Cuma masalah kasih mula-mula hilang. Ya, melakukan segala sesuatu itu tidak dengan rela hati. Dan kasih mula-mulanya hilang. Kasih mula-mula itu apa sih? Meninggalkan Yesus berarti. Ya kan gak kenal Yesus karena kasihnya hilang, kasih Yesusnya hilang. Nah itu saudara, hati-hati saudara, anggota-anggota tubuh Kristus kalau dipecah belah oleh kuasa kegelapan. Musuh kita itu adalah bukan darah dan daging, bukan sesama kita. Musuh kita itu loh, penguasa-penguasa, pengulur roh jahat di udara yang dikuasai oleh malaikat pendusta, ya, anak buah Lucifer, ya. Tetapi kalian jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan Yesus itu sudah membawa kunci kemenangan kerajaan surga. Kenapa? Karena dia sudah menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita sudah dilepaskan dari kutuk hukum Taurat, yaitu kutuk kemiskinan, kutuk penderitaan batin, kutuk sakit penyakit. Ya, semuanya sudah ditanggung Yesus. Kita sudah menang. Tenang aja, mereka mengaum-ngaum seperti singa, tetapi kalau engkau tetap berjalan di dalam kebenaran firman, yang penting sekarang dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Kalau dalam tuntunan Roh Kudus ya seperti gini nih, saudara. Adanya sukacita terus. Seneng tok, pokoknya ketemu orang itu pengen beritakan firman. Yaitu seperti yang di Efesus 6 itu yang dikatakan nanti. Kamu akan berikat pinggang kebenaran, ya toh, berketopong keselamatan, terus berbaju sirah keadilan. Terus habis itu rela memberitakan dengan berkasutkan berperisai iman, rela memberitakan berkasut, rela memberitakan firman yang membawa damai sejahtera dan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itu tok nanti yang ada dalam pikiran kita. Ayat-ayat firman Tuhan itu nanti bisa hafal sendiri, saudara. Baca firman terus diingatkan. Nah, nanti cari sendiri aja ayatnya, yaitu tentang anggota tubuh Kristus. Tulis saja di Android saudara, anggota tubuh Kristus. Nanti ayat-ayatnya keluar semua anggota tubuh Kristus. Ya, saya ingin mengaplikasikan anggota tubuh Kristus yang firman ini yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan saya. Betapa pentingnya hanya sebuah mur. Betapa pentingnya hanya sebuah kunci mobil. Begitu dimasukkan, cetek, bisa menyalakan mobil. Tidak ada kunci, tidak bisa jalan, saudara. Meskipun komplit, ya, meski start engine button, ya, tapi tidak ada kuncinya, tidak ada dimasuk ke sini, saudara nggak bisa masuk mobil. Ya, meskipun ada alarm itu kan harus dekat sama saudara, masuk di kantong sini, mamanya. Kan harus dekat berapa meter sama mobilnya baru bisa dibuka. Tidak ada kunci, nggak bisa masuk, nggak bisa menggunakan. Nah, kalau kita itu menyepelekan hal-hal yang kecil, ya. Contohnya begini, bangun rumah itu ada tukang laden, ada mandor, ada pemborongnya yang ngatur nanti kira-kira modelnya seperti apa, ini bangunan tembok-tembok ini nanti semennya berapa, pasirnya berapa, komposisinya itu. Kan sudah ada bagiannya masing-masing. Coba semua tukang semua. Ayo. Terus gak ngerti aturannya ini, semennya piro, aturannya piro, nanti modelnya piro. Wah, ya gak karu-karuan semua, saudara. Nanti kacau, gak jadi. Justru karena berbeda-beda karunia itulah Tuhan akan menyatukan kita. Ya, oke. Supaya firman ini bermanfaat,
dan menjadikan kita menghargai peranan-peranan yang kecil lah. Hanya rambut dikirain apa, enggak penting rambut yang di sini yang di hidung, itu penting semua. Jadi peranan-peranan yang kecil, peranan yang besar, atau apapun yang jangan merasa bahwa itu semuanya tidak penting. Semuanya penting, karena itu menjadi anggota-anggota bagian tubuh Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, jangan atas kehidupan kami Kau sudah sediakan bagi kami, dan kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau Allah yang punya kerajaan, punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya, yaitu firman Tuhan di dalam One Way Ministry. Karena bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke, One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, haleluya, amin.